Hey guys, jumpa lagi dengan saya di Share of Love. Melanie di sini. Hari ini saya akan membahas tentang self hypnosis. So, stay tuned. Hey, ada beberapa yang tanya sama saya tentang self hypnosis atau hipnotis ya. Kata-kata yang kayaknya itu sangat dibilang kalau di tempat kita di Indonesia bahwa hipnotis itu identik dengan magic, identik dengan sesuatu yang buruk barangkali, karena banyak sekali kejadian-kejadian buruk di negeri kita. Gendam ketika orang ditepuk pundaknya, langsung memberikan apa yang dia mau dengan yang si penepuk, dan setelah sadar dia sadar bahwa dia telah memberikan segalanya untuk dia. Nah, definisi dari hipnotis itu sendiri, ada hipnosis itu adalah meyakinkan diri sendiri. Jadi mungkin ada beberapa oknum tertentu seperti yang saya katakan tadi di atas, bahwa oknum tertentu menggunakan sistem itu untuk kejahatan. Jadi di masyarakat kita sudah terpikirkan bahwa hipnotis atau hipnosis itu berhubungan dengan kejahatan dan magic atau illusion. Oke, memang dari beberapa magic tersebut mereka dengan trik-trik tertentu bisa memasuki trance atau frekuensi di dalam subjeknya untuk mengelabui, bisa jadi. Dan memang ada beberapa oknum tertentu yang melakukannya untuk kejahatan. Tetapi yang mau tekankan saya di sini adalah ketika kalian sudah, pola pikir kalian sudah memastikan bahwa self hypnosis atau hipnosis itu adalah jahat, itu adalah magic yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dipelajari, itu salah. Jadi kalian harus bisa memberikan pengertian pada diri kalian sendiri bahwa hipnosis itu bisa mampu membantu kalian untuk lebih memaksimalkan potensi atau kemampuan diri kalian sendiri. Oke. Satu contoh di sini adalah ketika kalian mempunyai potensi atau kemampuan, atau kalian ingin berkreativitas di bidang singer misalnya, kalian mempunyai suara yang sangat bagus, tetapi kelemahan kalian adalah kalian tidak pede atau tidak percaya diri untuk bernyanyi di depan umum. Nah, ketika kalian tidak pede atau tidak mampu bernyanyi di depan umum, otomatis potensi yang ada di dalam kalian ini terhalang karena karena mental block yang kalian punya, karena belief kalian bahwa kalian tidak percaya diri di depan umum. Jadi ketika kalian menggunakan self hypnosis ini sangat membantu sekali untuk lebih percaya diri, untuk lebih memaksimalkan potensi kalian tersebut. Jadi bagaimana caranya, Mbak Minan? Oke, kita akan lebih masuk ke pengertian yang lebih dalam lagi. Oke. Jadi hipnosis adalah sugesti yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ketika sugesti tersebut sudah masuk, sudah tertanam di dalam alam bawah sadar kita, maka alam bawah sadar kita akan mengirimkan sinyal ke otak sadar kita, dan otak sadar kita memproduksi sel-sel baru untuk sinyal ke tubuh untuk melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan potensi tersebut, dengan keinginan tersebut. Jadi begini maksudnya, ketika kalian ingin mengembangkan potensi kalian di bidang singer atau menyanyi, tetapi kalian tidak mempunyai
percaya diri ataupun di bidang lain tetapi ada halangan-halangan tertentu, jadi sugesti yang kalian masukkan itu harus mampu melalui critical area. Nah, critical area tersebut ada di dalam antara, maksud saya adalah di antara otak sadar dan otak bawah sadar itu ada critical area. Jadi afirmasi atau sugesti-sugesti tertentu tersebut jelas, singkat, dan padat. Ketika dilakukan afirmasi tersebut, dibaca berulang-ulang, dilihat berulang-ulang, kalian bisa tulis, bisa tempel di mana saja yang kalian bisa lihat, dilihat berulang-ulang, dibaca berulang-ulang, akan menjadi satu habit bagi alam bawah sadar kalian. Tetapi tidak hanya itu, karena mungkin untuk 1, 2, 3 kali ketika kalian membuat sugesti itu, kata-kata itu mungkin akan sedikit aneh, karena alam bawah sadar kalian merasakan bahwa itu unfamiliar. Alam bawah sadar kalian merasakan bahwa itu unpredictable, atau bisa dibilang nggak mungkin, atau bisa dibilang sesuatu yang asing, jadi bisa jadi ditolak. Jadi kuncinya adalah ketika Anda melakukannya, Anda melakukan dalam kondisi trance, dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Jadi bagaimana antara sadar dan tidak sadar? Jadi ada teknik-teknik tertentu yang bisa dilakukan untuk masuk ke trance. Untuk video selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana kita masuk ke trance. Jadi ketika kita masuk ke trance, kita bisa mensugestikan, kita bisa ngomong dengan diri kita sendiri, kita bisa menanamkan sugesti-sugesti tersebut ke dalam diri kita untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, untuk lebih memaksimalkan kemampuan kreativitas yang ingin kita gali, yang ingin kita maksimalkan untuk kesuksesan hidup kita. Jadi sugesti tersebut nantinya akan langsung tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Seperti yang saya katakan tadi, nantinya alam bawah sadar kita akan mengirim sinyal ke alam sadar. Alam sadar kita akan memproduksi, otak kita akan memproduksi sel-sel baru. Dan sel-sel baru itu akan memberikan sinyal ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita akan melakukan sesuatu atau habit baru untuk mendukung kemampuan tersebut, untuk mendukung terrealisasinya kreativitas tersebut. Satu contoh, mungkin kalian tidak punya rasa percaya diri bernyanyi di hadapan orang, tetapi kalian mempunyai satu potensi suara yang sangat bagus. Nah, ketika kalian memasukkan afirmasi, aku sangat percaya diri ketika aku bernyanyi di hadapan orang banyak. Aku sangat percaya diri ketika aku bernyanyi di hadapan orang banyak. Itu aneh waktu 1, 2, 3 kali, tetapi akan menjadi satu kebiasaan ketika kalian mengucapkannya berulang-ulang. Dan ketika itu sudah menjadi satu habit di dalam diri kalian, maka secara tidak langsung kalian mempunyai, entah itu di dalam acara pernikahan, entah itu acara perpisahan, atau entah itu kontes-kontes menyanyi, ataupun apalah yang mungkin dari sedikit step by step, mungkin dari satu kelompok kalian menyanyi dengan suara yang bagus, akhirnya mendapatkan pujian atau mendapatkan feedback yang bagus dari penonton, dan itu akan menumbuhkan kepercayaan diri kalian dengan lebih lagi dan lebih lagi. Oke. Jadi itu prinsipnya, bahwa self hypnosis adalah tidak jahat. Atau bisa dikatakan secara regular, secara umum, hipnosis itu sendiri, definisi dari hipnosis itu sendiri adalah untuk kebaikan. Tinggal bagaimana cara pandang kita tentang hipnosis.
untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Jadi ketika hipnosis itu kita terapkan untuk diri kita, untuk kebaikan kita, untuk potensial kita, untuk kemampuan kita, kreativitas kita, maka hipnosis itu menjadi satu alat, satu tool yang canggih, yang mampu untuk mencapai kesuksesan kita. Oke? Jadi sampai di sini untuk video selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana kita masuk ke trance ketika kita akan menghipnosis diri kita sendiri, akan menanamkan program baru di dalam diri kita sendiri. Oke? Kalau kalian menemukan satu manfaat di dalam video ini, bisa menolong kalian, menginspirasi, memotivasi, silahkan like, comment, dan share, subscribe. Saya sangat appreciate, saya sangat menghargainya. Oke, terima kasih telah menonton video saya ini, dan I love you guys. I see you around. See ya.